Nah, tantangan terbesar umat Islam Indonesia pada saat ini adalah banyaknya gerakan-gerakan, aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam tapi sesungguhnya tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Satu yang sekarang sedang mencuat menjadi sebuah fenomena adalah gerakan Al-Zaitun yang merupakan puncak kulminasi dari kamuflase dari sebuah gerakan yang namanya N11, KW9. N11 itu NII gitu, yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 dengan pimpinannya Abu Toto alias Abu Ma'arik alias Abdus Salam Panji Gumilang yang sekarang mengklaim dirinya sebagai Syekhul Ma', yang itu dipuja-puja oleh pengikut-pengikutnya yang masih terhipnotis. Disebutkan oleh banyak para pengikut mantan N11 ini, mereka membagi metode dakwah ini dalam dua fase, yaitu periode Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran memang turun periode Makkiyah Madaniyah. Quran itu ada yang turun periode ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah, dan ada yang turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Inilah kata mereka, itulah induk penyimpangan KW9, di mana mereka memilah periode kita sekarang ini. Katanya umat Islam masih dalam tahap periode perjuangan untuk menegakkan daulah. Kita masih periode Makkiyah, periode Mekah, di mana umat Islam minoritas, dikucilkan, diintimidasi, belum ada aturan halal dan haram. Yang ada adalah masa untuk kita berdakwah, menyebarkan ideologi. Maka di masa ini belum ada futuhat. Maka untuk mencapai futuhat, kemenangan Islam sebagaimana Rasulullah di masa Madinah itu, ya, kita masih diperbolehkan untuk tidak menjalankan syariat Islam secara kafah. Inilah induk penyimpangannya mereka ini. Sehingga kita tahu bahwa dengan turunnya ayat 3 surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu merupakan deklarasi dari Allah bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Setelah kesempurnaan agama Islam, setelah wafatnya Rasulullah, ya umat Islam dari zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq sampai zaman sekarang, ya harus menerapkan Islam itu secara sempurna, tidak perlu lagi pemilahan-pemilahan. Nanti kalau kita pilah-pilah, ini sekarang periode Makkah, belum berlaku ayat-ayat yang turun di Madinah, maka zina itu masih halal, Pak. Minuman keras masih halal dong. Judi boleh dong. Mencuri boleh. Tidak ada ayatnya yang turun di periode Makkah itu. Berbuat syirik boleh juga, jangan-jangan. Nah, ini ngaco cara berpikir seperti ini. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada kewajiban melaksanakan ibadah haji, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan metode atau kerangka berpikir seperti kelompok N11 KW9 ini, maka kita tidak akan bisa menjalankan syariat Islam. Karena ada pemilahan itu. Padahal Allah sudah menurunkan ayat 3 surat Al-Maidah bahwa Islam itu sudah sempurna, maka laksanakanlah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam, jalankan syariat Islam itu secara kafah. Bagaimana cara kita melaksanakan Islam secara kafah? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yang dijelaskan dalam ayat lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu dan sebisa kalian. Jadi tidak benar kalau kita sekarang hidup dalam periode Makkiyah lalu kemudian kita bebas melakukan apa saja yang dilarang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk penyimpangan yang sangat berbahaya.